Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari BKI 7C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai sosiologi of dakwah. Sebelum kita masuk ke sosiologi, kita kenali terlebih dahulu. Mungkin teman-teman semua juga sudah mengenali ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebenarnya dibagi menjadi dua. Pertama, ilmu pengetahuan alam yang bersifat statis dan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat dinamis. Kemudian ilmu pengetahuan alam itu dikemukakan atau dipimpin oleh alur pakar yaitu Plato, dan ilmu pengetahuan sosial yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, awal mula ilmu sosial ini muncul karena terjadinya kesalahpahaman saat itu, dan juga pertama muncul ketika ilmu statistik tidak berkembang untuk membantu permasalahan di warga atau di masyarakat seperti itu. Kemudian kita kembali ke pembahasan sosiologi. Sejak awal kemunculan sosiologi bukan tanpa pertentangan ya. Pada saat itu sosiologi memang muncul adanya pertentangan. Kenapa? Karena pertama, sosiologi itu memang cabang dari ilmu sosial. Nah, kemudian pada saat itu para ilmuwan sangat tertarik pada sosiologi gitu, dan mengancam keilmuan sains yang semakin mengurangi para jamaahnya, itu istilahnya itu seperti itu. Nah, kemudian di fase perkembangan sosiologi dunia bahwa perhatian melalui pengguna metode penelitian kualitatif gitu. Pertama dikenal dengan studi dari Chicago School pada tahun 1910 sampai 1940 pada saat itu. Nah, selama periode tersebut peneliti dari Universitas Chicago bahkan sampai dengan tahun 1960 gitu mengarahkan penelitian yang dilakukan mereka dengan metode participan observation, in-depth interview, and personal document gitu, pada saat itu ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya pemilihan metode penelitian kualitatif gitu. Bukan saja digunakan dalam studi sosiologi, melainkan penyebaran pada studi bidang politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya, di Indonesia pun ilmu sosiologi itu sangat dipertentangkan. Nah, karena terus diperdebatkan oleh ilmuwan gitu. Jadi kondisi di dunia dan kondisi di Indonesia pada saat itu memang hampir sama, memperdebatkan adanya ilmu sosiologi ini tersebut. Jadi kita bangsa Indonesia sebaiknya tetap menghargai ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial, karena memang ilmu tersebut saling melengkapi satu sama lain karena keduanya memiliki pengaruh besar pada kehidupan gitu. Nah, kemudian sosiologi yang dipertemukan dengan ilmu dakwah. Sebenarnya bagaimana dakwah bisa menjadi penguat sosial? Nah, sangat berpengaruh dan sangat mengimbangi dan sangat menjadi penguat sekali ketika ilmu dakwah dipertemukan dengan ilmu sosial tersebut, karena akan memunculkan menjadi sosiologi dakwah. Nah, seperti itu. Ketika sosiologi dakwah itu menjadi sebuah ilmu, itu percampuran dari tiga ilmu. Pertama ilmu sosiologi, kedua ilmu dakwah, dan ketiga ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sosiologi, keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Nah, definisi sosiologi berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi socius dalam bahasa Latin yang bermakna teman atau kawan.
Nah, berkembang lagi menjadi sosial, yang artinya berteman, bersama, atau berserikat. Nah, jadi secara pemahaman atau sederhananya itu, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Nah, awalnya banyak orang mengkaji sosiologi secara sempit dalam kebermasyarakatan itu. Padahal dengan mendefinisikan ilmu tersebut secara meluas, maka berbagai situasi dan keadaan yang dialami manusia tidak luput dari perhatian sosiologi gitu. Karena sosiologi itu memang menambah pengetahuan dan menambah jalan keluar sesama masyarakat mengenai sosiologi pedesaan, perkotaan, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi agama, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Nah, di sini komunikasi dihadirkan menjadi sistem penyeimbang sosiologi karena supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menyampaikan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.